Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Junior Putri dari kelas A dengan ujung NIM 003. Di video kali ini, saya akan mengulas kembali materi dari praktikum Sistem Informasi Geografis dengan materi interpolasi dan overlay. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu dapat mengetahui konsep interpolasi dan dapat mengetahui konsep analisis overlay. Jadi, interpolasi merupakan proses melakukan estimasi nilai pada titik yang belum diketahui nilainya melalui nilai pada titik di sekitarnya. Interpolasi spasial dilakukan untuk memperkirakan nilai dari fenomena spasial yang tidak diambil datanya. Ada beberapa metode dalam interpolasi spasial, diantaranya itu ada kringing, ada IDW atau inverse distance weight, ada natural neckbone, ada spline, ada juga TIN. Jadi aplikasi SIG atau Sistem Informasi Geografis memungkinkan untuk melakukan interpolasi spasial dengan berbagai metode. Setiap metode interpolasi spasial memiliki kelemahan dan kekurangan masing-masing. Dalam menentukan metode interpolasi, perlu mempertimbangkan objek yang akan diinterpolasi. Selanjutnya ada pula overlay yang merupakan proses yang digunakan dalam pengolahan data geografis untuk menggabungkan atau menempatkan beberapa lapisan data pada suatu peta atau tampilan. Jadi teknik itu penting dalam sistem informasi geografis dan pemetaan digit di mana informasi dari berbagai sumber dapat dipisahkan. Overlay pada data vektor menghasilkan satu layer vektor yang berupa titik garis area yang merupakan hasil gabungan dari satu atau lebih vektor yang memiliki cakupan area yang sama. Hasil dari layer tersebut akan menggabungkan geometri dan atribut dari layer yang diinput. Baiklah, di sini saya mulai saja. Di sini saya memberitahu bagaimana cara interpolasi dan overlay. Pertama, buka aplikasi ArcGIS. Jika sudah, masukkan itkabu. Jika itkabunya sudah keluar, maka bisa klik File, Add Data exe. Lalu pilih ini. Nah, kalau sudah, masukin data arus, kecepatan arus, dan laju sedimen. Pertama kita masukkan arus, lalu klik Add, dan Z field-nya kita pilih kecepatan. Kita jangan lupa pakai WGS 1984. Oke, lalu klik OK. Nah, dia nanti bakal muncul seperti ini. Ini untuk kecepatan arusnya. Selanjutnya, kita bisa ke search. Nah, di search ini kita cari IDW. Kita pilih yang spatial analysis. Nah, kalau sudah, selanjutnya untuk input point fiturnya itu kita pilih arus. Untuk Z-nya, Z. Nah, untuk Z-nya ini kita pilih ke kecepatan. Lalu kita cari tempat penyimpanan. Nah, kita beri nama IDW arus. Terserah kalian mau kasih nama apa. Jika sudah, kita klik OK. Maka tunggu hasil IDW-nya. Sudah, nanti dia bakal muncul tampilannya seperti ini. Ini merupakan hasil IDW dari titik arus. Selanjutnya, kita bisa ke search lagi, lalu cari kringing. Nah, kita pakai yang spatial analysis. Jika sudah seperti tadi, sama seperti tadi, kita masukin arus. Lalu untuk Z-nya ini kita masukin kecepatan. Lalu kita klik OK lagi. Jika sudah, hasil dari kringing juga akan muncul seperti ini. Untuk langkah berikutnya itu kita uncentang semua dulu. Nah, lalu kita ke file, masukin add data lagi. Kalau tadi kita pakai yang arus, sekarang kita pakai yang kecepatan arus. Kita pakai yang kecepatan arus, klik add. Sama seperti tadi, ini kita pilih kecepatan. Lalu yang ini kita masukin WGS. Oke. Nah, titiknya akan muncul seperti ini, sama seperti arus tadi. Langkah berikutnya itu kita ke search lagi.
Nah, di search ini kita cari natural. Nah, kita cari natural neckboard yang special analysis. Klik. Kalau sudah, pada bagian inputnya kita pilih kecepatan arus, dan Z value-nya kita pilih kecepatan. Lalu kita pilih tempat penyimpanan, beri nama natural N. Lalu klik OK. Maka tunggu hasilnya. Nah, jika sudah, dari natural neckboard-nya akan muncul seperti ini, garis lurus seperti ini. Selanjutnya di search lagi, kita cari. Nah, di sini spline-nya kita pilih yang special analysis. Lalu untuk inputnya sama, kita pakai yang kecepatan arus. Untuk Z-nya kita pilih kecepatan, pilih tempat penyimpanan. Di sini kita kasih nama spline. Save, lalu klik OK. Maka tunggu dari hasil spline-nya. Nah, jika sudah, dia akan muncul seperti ini. Ini merupakan hasil dari spline dari kecepatan arus. Untuk langkah berikutnya, add data, lalu add data XY. Kita pakai titik dari laju sedimen. Klik laju sedimen. Lalu untuk bagian Z-nya ini kita pilih non. Jangan lupa pakai koordinat sistem WGS 1944 dan klik OK. Nah, ini merupakan titik dari laju sedimen. Berikutnya kita ke search lagi, kita cari trend. Kita pilih yang special analysis. Pada bagian input point-nya kita pilih laju sedimen. Bebas. Selanjutnya untuk penyimpanannya kita bisikin trend. Oke. Lalu klik OK. Merupakan trend dari laju sedimen untuk Z felt X. Untuk langkah berikutnya itu merupakan overlay. Jadi di overlay ini kita bisa ke katalog, lalu kita pilih tempat penyimpanan, klik kanan, new, lalu pilih yang save file. Nah, untuk namanya kita kasih nama overlay. Lalu fitur type-nya kita pilih polygon. Jangan lupa pakai koordinat sistem WGS 1984. Lalu klik OK. Nah, jika sudah, nanti bakal muncul seperti ini. Langkah selanjutnya itu kita bisa ke editor, start editing. Di sini kita pilih yang overlay, klik OK. Nah, jika sudah, untuk langkah berikutnya kita pilih overlay yang ini. Lalu kita pilih yang circle. Nah, kalau sudah, kita buat lingkaran terlebih dahulu. Nah, jika sudah dibalikkan seperti ini, kita ke editor, save edit, lalu kita stop editing. Nah, untuk berikutnya kita ke search. Di sini cari erase. Kalau sudah, pilih yang analisis. Nah, di erase ini inputnya pilih overlay tadi. Lalu untuk erase fiturnya ini kita pilih itkabu. Nah, jika sudah, pilih tempat penyimpanan. Di sini beri nama erase. Overlay-nya. Save, lalu klik OK. Maka tunggu hasil erasenya. Nah, tampilan erasenya akan seperti ini. Seperti ini. Ini merupakan hasil dari erasenya. Langkah berikutnya identity. Nah, di sini pilih yang analisis
spesial. Sama seperti tadi, untuk inputnya kita pilih overlay, yang ininya kita pilih itkabu. Di tempat penyimpanan, lalu kita kasih nama save, lalu klik OK. Maka tunggu hasil dari identinya. Nah, ini merupakan hasil dari identi atau penggabungannya. Selanjutnya, kita ke intersect. Intersect ini kita pilih yang analisis. Lalu untuk inputnya kita masukin keduanya, yaitu pertama kita masukin overlay, yang kedua kita masukin itkabu lagi. Pilih tempat penyimpanan, lalu klik OK. Maka tunggu dari intersect-nya. Nah, jika sudah, nanti muncul seperti ini tampilan dari intersect-nya. Selanjutnya kita cari spesial. Nah, di sini pilih yang special join. Nah, pilih yang analisis. Lalu pada bagian targetnya ini sama seperti tadi, kita masukin overlay, dan joinnya ini kita pilih itkabu. Lalu pilih tempat penyimpanan dengan nama spesial. Save, lalu klik OK. Nah, maka tunggu hasil dari spesialnya. Untuk hasil dari spesial overlay-nya dia bakal bulat seperti ini. Untuk berikutnya kita cari symmetrical, lalu kita klik. Sama seperti tadi kita masukin overlay, lalu untuk update-nya ini kita masukin itkabu. Kita kasih nama save, lalu klik OK. Maka tunggu hasil dari symmetrical-nya. Nah, ini merupakan hasil dari symmetrical-nya. Untuk langkah berikutnya kita bisa search lagi, lalu pilih union. Untuk union ini kita pilih yang analisis, lalu untuk inputnya kita pilih overlay lagi, dan ini kita pilih itkabu. Pilih tempat penyimpanan, lalu kita klik OK. Maka tunggu dari unionnya. Jika sudah, ini merupakan hasil dari unionnya. Untuk berikutnya itu kita bisa search lagi, cari update. Lalu pilih yang analisis. Nah, pada bagian input sama seperti tadi, kita pilih overlay. Lalu untuk update fiturnya kita pilih itkabu. Kita cari tempat penyimpanan. Lalu klik save. Lalu klik OK. Nah, untuk overlay update-nya itu dia bakal kembali seperti semula, seperti ini. Ini merupakan contoh update jika berhasil. Lalu ini untuk overlay union, seperti ini. Untuk overlay union. Lalu untuk overlay symmetrical, dan ini untuk spasial. Ini untuk intersect, ini untuk identi, lalu ini untuk erase. Adapun kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu untuk dalam konteks pemetaan, interpolasi digunakan untuk menciptakan peta yang lebih rinci dan akurat. Dalam pemrosesan citra juga untuk memperbaiki kualitas gambar atau menghilangkan noise. Dengan demikian, pemahaman tentang interpolasi menjadi kunci dalam menganalisis dan memodelkan data di berbagai bidang pemetaan. Selanjutnya overlay. Jadi dalam proses tumpang susun akan diperoleh satu pemetaan baru atau unit baru. Untuk melakukan tumpang susun juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya itu data yang akan di overlay harus mempunyai sistem koordinat yang sama. Jadi, sistem koordinat tersebut dapat berupa hasil transformasi nilai koordinat meja di Ziter maupun nilai koordinat lapangan.
tapi sebaiknya menggunakan koordinat yang lapangan. Adapun saran dari praktikum sehari ini, agar mahasiswa dapat tetap kondusif dan lebih menjalani praktikum dengan baik dan tenang. Jadi untuk pada praktikan juga diharapkan untuk hadir tepat waktu. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.